Heeh. Double, double. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا حازنية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا أنت مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا إخوان الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin dan hadirat yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang paling pun indah yang patut kita ucapkan selain daripada kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta maunahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahim dalam suasana kita bersama-sama akan menyaksikan ikatan dua insan yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu dari pengantin laki-lakinya adalah Andi Suparlan bin Sugiman bersama Ananda Desi Indrasari binti Rusnan yang insya Allah kita akan laksanakan dan kita akan saksikan bersama. Dalam hal ini dua saksi sudah ada di depan kita. Saksi ini adalah saksi yang sesuai ketentuan hukum pernikahan. Namun kita semua juga termasuk saksi. Dan hak saksi yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sebelum kita melanjutkan acara ini, acara intinya, saya sedikit akan bertanya kepada Ananda Andi Suparlan, saudara berniat untuk menikahkan saudari Desi Indrasari ini tanpa paksaan, tanpa pengaruh luar, tanpa paksaan, semata-mata dengan niat lillahi ta'ala untuk memperbesar umat Nabi Muhammad, insya Allah. Berikut saya akan bertanya kepada Ananda Desi Indrasari. Ananda rela
dinikahkan oleh saudara Andi Suparna rela tanpa paksaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Oke. Mudah-mudahan atas pengakuan kalian berdua, tadi sudah saya katakan, Anda bersaksi di hadapan saksi yang hakiki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa ada kata apapun karena sudah Anda berserah diri kepada Allah. Ya, nanti saya sedikit sampaikan di ujungnya, di ujung acara. Baik, jamaah sekalian yang sama berbahagia, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Sohibul Hajah, yaitu saudara Rusman dan sekeluarganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bila ada kekurangan dan kekeliruan atas amanah yang saya emban ini, saya sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya bukan siapa-siapa. Saya adalah hamba Allah yang gak punya apa-apa. Saya hanya berserah diri kepada Allah. Saya datang ke sini, saya berbicara, duduk, itu semua atas kehendak Allah. Maka dari itu, bila ada kekurangan dan kekeliruan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu pula kepada Sohibul Hajat dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama saling memaafkan. Tidak ada yang patut kita sombongkan, kita angkuhkan dalam diri ini, karena diri ini adalah milik Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, sebelum saya melanjutkan ke acara inti, acara akad nikah, maka saya akan bacakan dulu khutbah nikahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أهل النكاح وندب إليه وحرم الصفة ووعد إليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يأمن بسنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم أيما سب تزوجا حج الشيطان قائلا يا ويل أسر الليل. وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين ولا الزواقات. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنه يأتين بالمال.
الحمد لله نحمده وبنعمته المعبود بقدرته المعطاء بسلطانه المرحوم من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق من الماء خلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعيزهم بدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاحرة سببا لائقا وأمرا مفترضا أوسجا به الأنهام وألزم الأنام بقول عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وإنه أم الكتاب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Nabi Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan aku ridho Islam sebagai agamaku dan aku ridho Rasulullah sebagai nabiku. Wahai Andi Suparlan bin Sugiman, aku nikahkan dikau dengan Desi Indrasari binti Rusnan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Desi Indrasari binti Rusnan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ulang lagi. Lancar, pelan-pelan saja.
Di Jakarta itu tenang. Ya, jangan saya bilang Pelan-pelan saja. perangkat alat sholat ya. Berangkat alat sholat dibayar tunai. Sekali lagi saya ingatkan, aku terima nikahnya Desi Indrasari binti Ruslan. Nasari jauh Jakarta. Wahai Andi Suparlan bin Sugiman, aku nikahkan dikau dengan Desi Indrasari bin Rusnan, yang walinya diwakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Desi Ratnasari binti Yes. Indrasari jangan Ratnasari. Masa sudah hari-hari ketemu. Panjang disebut Pak. Marah itu nanti yang punya. artinya dia ngepen sama Santai-santai. Wahai Andi Suparlan bin Sugiman, aku nikahkan dikau dengan Desi Indrasari binti Rusnan, yang walinya telah diwakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Desi Indrasari binti Rusnan dengan mas kawin seperangkat alat sholat karena Allah Ta'ala. Ya, kok tanya saya ini saksinya ini yang ngomong. Sah. Kau saksi apa enggak? Saksi di tanggal. Ada di saksi pelaku saksi ini. Iya, tapi yang utama yang ngomong yang dua. Bagaimana saksi teriak ulang dasar ulang lagi Desi Ratnasari itu. Di Jakarta mau dibilang. Baik. Ganteng doang, Rocky. Wahai Ananda, istri daripada Andi Suparlan. Sekarang kalau saya bilang tidak boleh sembunyi-sembunyi, harus sembunyi-sembunyi. Ya, kalau saya bilang tidak sembunyi-sembunyi lebih parah lagi. Kalau sekarang harus sembunyi-sembunyi ya. Ya. Jadi salah kalau orang mengatakan harus terbuka karena sudah halal, bukan. Harus sembunyi-sembunyi. Ya, tempat umum banyak ya susah. Ya, baik. Saya sedikit menyampaikan sekedar pesan dan kesan buat Ananda berdua. Ya, khususnya kepada kita semua sebagai pengingat. Karena otomatis yang sudah menikah saya cuma mengingatkan. Ya, mengingatkan. Kalau untuk Ananda berdua mungkin ini pentingnya. Tadi Anda telah mengucapkan aku terima. Kalimat itu gampang, ringan, ya. Tapi pertanggungjawabannya Ananda. Kalian berat, tidak berat. Lalu bagaimana kalau kita katakan berat? Itu hanya tergantung dari kita bagaimana cara kita menyikapi kalimat yang keluar dari mulut kita sendiri. Aku terima. Itu kita sudah berjanji di hadapan Allah. Tadi saya bilang saksi hakikat adalah Allah. Ya. Memang kita bertanggung jawab semua ini, mengantarkan Anda akan naik bahtera kehidupan untuk kalian hanya berdua mengayuh bahtera itu. Kami cuma mengantar ke lautan lepas. Ya, untuk mengantar. Makanya saya bilang tadi, dengan ucapan itu jangan kalian anggap sepele, jangan anggap enteng. Kenapa? Allah berjanji, Allah sudah menjawab perjanjian Anda tadi. Apa katanya? Ana salisu sarikaini lam yakun ahaduhuma sahibu fa iza sanahu min bainihim harajatu min bainihima. Kata Allah dalam hadis qudsinya,
Allah berfirman, Rasulullah bersabda, aku orang ketiga dari dua orang yang mengikat perjanjian selama keduanya itu tidak saling bertolak belakang, tidak saling mengkhianati, tidak saling menyalahkan. Aku tetap berada di samping keduanya. Tapi kapan di antara kita berselisih, salah paham, menjauh, renggang, maka Allah lepas tangan dari kita. Aku akan lepas tangan, kata Allah. Apa maksud kalimat ini? Kalimat ini memberikan peringatan yang sangat dalam diri kita, agar kita sadar dengan apa yang kita sampaikan tadi. Aku terima nikahnya ini berarti kita menerima, Anda telah menerima tanggung jawab orang tuanya. Dia sudah tidak lepas dari orang tuanya. Anda sudah pindahkan ke diri Anda. Maka ini adalah beban. Tapi setiap beban berat itu kalau kita kembali kepada Allah yang ada di antara tiga tadi, semua itu akan ringan. Ini akan ringan. Akan ringan, tidak ada kesulitan. Maka dari itu, saudara harus bangun tiga. Apa yang tiga? Satu, taat kepada Allah, jangan hianati Allah. Ya, ingat Allah, bahwa Allah lah yang memberikan kita hidup, Allah lah yang memberikan kita panca indera ini sehingga kita menjadi ganteng, menjadi cantik. Itu hak Allah. Kita harus bersyukur Allah memberikan kita rezeki sehingga kita dapat hidup seperti ini. Tingkatkan kedekatan kepada Allah. Yang kedua, saudara sekarang punya 4 orang tua. Ya, 4 orang tua. Jadi tidak boleh saudara membedakan antara satu dengan yang lain. Semua 4 orang tua itu adalah orang tua Anda. Saudara punya 4 orang tua, istri Anda punya 4 orang tua. Nah, yang ketiga apa? Karena apa? Karena dia yang melahirkan kita, dia yang menyusui kita selama 9 bulan, selama 2 tahun, kita dalam kandungannya 9 bulan, yang memberikan kita hidup. Bagaimana orang tua itu begitu kasih sayangnya kepada kita. Kadang-kadang dia biarkan perutnya kerontangan, yang penting anaknya tidak kelaparan. Inilah orang tua. Jangan kalian lupakan. Jangan kalian lupakan. Yang ketiga, bagaimana cara kita membangun silaturahim di antara kita. Ya, tapi kadang-kadang banyak anak-anak beda cara membangunnya. Cara membangunnya begitu menikah, setiap malam istrinya ditinggalkan, nganggur saja, katanya menyambung pergaulan, menyambung silaturahmi dengan temannya. Itu salah. Ya, kalau sudah begini, sambunglah kita dengan tetangga, bagaimana cara kita bergaul dengan baik. Sekarang kita sudah punya istri, tanggung jawab sama istri, jangan dilupakan. Kita harus ingat menyatu. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan kebaikan, atur dengan kebaikan. Ingat ya, jangan suka marah. Ya, saya berikan contoh, saya juga belajar ya. Kalau pulang kerja, istri sibuk dengan anak, sampean tidak dapatkan nasi atau sayur, sampean marah. Ini nggak boleh marah, ya.
Kalau seandainya istrinya sampean bilang, sampeanlah urus anak sampean sendiri, saya yang kerja. Kira-kira kalau saya itu nggak mau disuruh urus anak itu, lebih baik saya kerja. Ya, coba saya berikan contoh. Kalau sampean pulang tidak dapat itu, anak sampean menangis, tak usah ribut, masak sendiri, cepat bikin sayur, kita tidak jadi kelaparan, rumah tangga tidak jadi ribut, akan tenang semuanya. Maaf, karena ini yang saya lakukan, saya berbicara apa yang saya lakukan. Ya, tolong jaga kemarahan itu. Kemarahan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Baik, begitu pula kepada anak saya yang perempuan. Ya, sedikit ini salah paham Bapak Ibu. Kadang kita terpancing dengan bakti kepada kedua orang tua. Ya, tapi berbeda dengan kata saya tadi, punya orang tua 4 ya. Tapi sekarang antara hubungan dengan suami istri itu milik suami. Tadi sudah diserahkan oleh bapaknya lewat saya. Berarti dia kalau pulang harus izin suami, karena dia milik suaminya. Ini, oleh karena itu kita sebagai laki-laki, kalau istri kita mau pulang ke rumah ibunya, lebih baik antar sama-sama. Kalau nggak sama, biarlah dia pulang sendiri. Kalau nggak antar sama-sama, kita juga punya orang tua berdua. Tapi jangan sampai kalau suaminya melarang misalnya harus pulang ke orang tuanya, maaf, ini sudah melanggar. Ya, para sahabat memberikan contoh yang mana istri ditinggal pergi peperangan, suaminya bilang, jangan kau tinggalkan rumah. Si istri ini tidak berani meninggalkan rumah, padahal bapaknya sudah sakit keras. Berapa kali datang, bapakmu sakit keras, maaf, saya udah dilarang oleh suami saya, tidak boleh keluar dari rumah. Sampai orang tuanya sekarang nggak bisa, sampai meninggal orang tuanya nggak bisa, nggak pulang. Lalu kira-kira sekarang siapa yang durhaka? Tidak ada. Kenapa? Kalau misalnya si istri ini pulang tanpa izin dari suaminya, suaminya tadi minta tidak boleh keluar, berarti dia sudah melanggar aturan, sudah durhaka terhadap suami. Maka dari itu, dengan demikian, dengan dia tidak pulang tadi, Masya Allah, orang tuanya sendiri yang dia tidak datangi waktu meninggal dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apa? Ketaatan anaknya terhadap suaminya. Sekarang maaf, kita sebagai orang tua ini, kita pilih anak kita atau kita pilih surga? Satu, kalau kita pilih anak kita, dilayani oleh anak kita durhaka terhadap suaminya. Ini. Tapi kalau kita ikhlas, biar suaminya belum ada, karena izin dari suami tidak ada, kita ikhlas sebagai orang tua, maka dengan keikhlasan itu kita akan mendapatkan surga, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kalimat tadi, sepanjang dia berselisih di antara dua, maka Allah selalu mendampinginya. Wahai ananda berdua, ya, sekali lagi, 3 itu harus bangun dalam diri. Insya Allah rumah tangga itu akan sakinah. Rumah tangga itu akan sakinah. Kalau ada kesalahpahaman, jangan kau bertanya kepada orang yang tidak ahli. Tanya bapak-bapak yang sudah ada ahli. Kenapa kalau tidak ahli? Oh, sama-sama juga, dia juga sibuk dengan rumah tangganya. Kadang-kadang kita lihat, bagus sekali rumah tangganya bapak itu, tidak pernah berkelahi. Anda tidak tahu di dalam bagaimana. Ini rumah tangga itu tidak lepas dari sendok dan piring. Maka dari itu kita coba berusaha untuk mengendalikan rumah tangga kita. Dengan mengendalikan amarah kita, muncul ingat masa kita waktu pacaran.
bagaimana cara kita saling adu sehingga terjadilah pernikahan dengan kita. Jangan Anda lihat permasalahan-permasalahan yang menghancurkan rumah tangga itu, maka kalian akan jauh daripada sakinah mawaddah warahmah. Untuk membangun sakinah mawaddah warahmah itu, bangunlah dengan cinta karena Allah, kasih sayang karena Allah. Insya Allah Allah akan menurunkan sakinahnya kepada Anda berdua, maka Anda akan tenang walaupun dalam keadaan kurang. Tapi walaupun keadaan kaya raya, tapi kalau tidak ada kasih dan sayang pada diri kita, tidak akan pernah Anda mendapatkan ketenangan. Maka kalian sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada Anda berdua, kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tadi sudah saya katakan, sebuah itu apa yang saya sampaikan, bila itu benar adalah dari Allah, bila itu salah adalah datang dari pribadi saya, maka saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkeliling. Salam dulu berdua. Salaman dulu. Iya, salam bersama. Salam. Serahkan dulu. Sosok tuh ya. Cium kening kek gitu. Oh sembunyi. Nih, salaman Bapak Murul, muter. Salam terus keliling. Hei, maaf. Ini tak sidor sedikit. Gampang proses. Anak baik sih, untung anak yang bayar. Tiga. Anggar orang yang bayarnya dikasih sisi orang. Oh, sakitnya tuh di sini. Jadi pikiran. Iya ya kenapa saya bisa salah? Itu mikir terus duit lagi. Salah sudah kena. Masa sampai kita udah Iya benar. Iya benar. Bongkar. bayar. Tapi bilang saya itu pengen yang bilang tadi. Dekat mic. Dengar. Saksi ngomong saksi. Saksi sing loro. Bengong. Dari adik. Dari adik. Anak bekas sampah. Ini kan